Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa Pramudia Gunawan, Prodi Teknik Industri. Di sini tujuan saya membuat video untuk tugas UTS Programming. Nah, ini soal UTS-nya. Yang pertama, buat program untuk menampilkan tulisan, nama, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, terus selamat datang, mahasiswa baru Fakultas Teknik, Universitas Islam Nusantara. Sekarang kita ke codingannya ke C++ dan di sini yang pertama ada include your stream, fungsinya baris ini digunakan untuk menyertakan library yourstream yang menyediakan fungsi untuk melakukan input atau output data ke dari pengguna. Library ini memungkinkan penggunaan objek seperti std spasi titik dua titik dua spasi code untuk menampilkan output di layar. Dan ini baris kedua, include math. Fungsinya untuk menyatakan library math yang menyediakan berbagai fungsi matematika seperti perhitungan, akar, kuadrat, hmm, trigonometri, logaritma, dan lainnya. Namun dalam kode ini, library ini di-include tetap tidak digunakan. Terus ke baris yang keempat, in mind dalam buka, kurung tutup. Fungsinya ini adalah fungsi utama dalam program C++. Fungsi ini adalah titik awal eksekusi program dan harus ada dalam setiap program C++. Di dalamnya kita menulis logika program. Terus std sama dengan titik dua sama dengan std spasi titik dua spasi string. Ini adalah tipe data di C++ yang digunakan untuk menyimpan teks atau urutan karakter. Tipe ini merupakan bagian dari library string di C++ dan menawarkan berbagai fungsi untuk memanipulasi string seperti penggabungan, pencarian, penghapusan karakter. Nah, seperti ini. Terus kita menampilkan header std code digunakan untuk mencetak atau menampilkan teks ini ke layar dalam C++. Ini adalah cara utama untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Std code berasal dari nama std yang berarti berada dalam ruang nama standar C++. Terus ini stream instruction operator digunakan untuk mengarahkan data ke objek std.2.2 code. Dengan kata lain, panah ke kiri panah ke kiri digunakan untuk mengirimkan nilai atau string yang ingin ditunjukkan. Nah, seperti ini. Terus nah, ENDL fungsi ENDL std.2.2 ENDL seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Std ENDL digunakan setelah
setiap perintah std code untuk membuat baris baru setelah setiap output. Eh, Menyegarkan output stream, memastikan bahwa data yang dikirimkan segera ditampilkan ke layar. Nah, nanti hasilnya seperti ini garis baru. Terus menampilkan pesan selamat datang sama std titik titik dua titik dua code panah ke kiri, panah ke kiri 2, terus td titik dua titik dua ndl. Return. hmm, Nah, yang terakhir return. Mana sih? Oh, yang terakhir ini return untuk mengakhiri program ini. Dan ini hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan kita lanjut ke nomor 2. Soalnya, nah, ini contoh soalnya. Nah, ini soalnya. Dan kita langsung ke C plus. Ini kemana? Oh, ini. Apa tadi? Hah? Hmm. Nah, kita langsung ini ke C++ dan ini codingannya. Dan yang kedua, yang kedua deklarasi dan inisialisasi variabel. Nah, ini barisan yang ke-16, double R sama dengan 5, titik titik 2, variabel R bertipe double digunakan untuk menyimpan nilai jari-jari tabung. Nilai yang diberikan adalah 5. Misalnya, misalnya dalam satuan sentimeter atau meter. Nah, ke baris yang ke-17, double T sama dengan double T sama dengan 10.2. Variabel T bertipe double digunakan untuk menyimpan nilai tinggi tabung. Nilai yang diberikan adalah 10. Terus kita ke baris 18, double volume, titik 2. Variabel volume bertipe double digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan volume tabung. Nah, selanjutnya kita ke baris 20, menghitung volume tabung. Volume sama dengan MPI. MPI adalah konstanta yang didefinisikan di library. Terus R adalah R kuadrat dari jari-jari. R, R. Terus T adalah tinggi tabung. Terus kita ke barisan 23 menampilkan hasil. Nah,
Ini yang baris 24 STD code, panah kiri yang baris 24 menampilkan nilai R ke layar. Terus baris 25 sama ini menampilkan T ke layar. Nah, ini baris 26 juga sama untuk baris 26 menampilkan hasil perhitungan volume tabung yang telah disimpan dalam variabel. Dan ini hasil codingannya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Terus kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, buat program menentukan bilangan genap atau ganjil, di mana untuk bilangan tersebut diinput dari keyboard. Nah, kita kembali ke C++. Nah, ini untuk soal nomor 3 di C++ yang baris 21. In adalah perulangan yang dimulai dari angka sama dengan 1 hingga angka panah panah kiri sama dengan 20. Terus ini baris baris 22, baris 22 if if adalah yang memeriksa apakah angka adalah bilangan genap. Terus ke baris, nah ini meminta penggunaan memasukkan bilangan, baris 28. Terus kita ke baris 32, baris 32 menentukan apakah bilangan genap atau ganjil. Nah, if seperti yang tadi, yang memeriksa apakah angka ada bilangan genap. Angka nih, ini persen 2 spasi sama dengan 0 adalah cara untuk memberikan apakah suatu angka dapat dapat dibagi 2 tanpa sisa, yaitu bilangan genap. Terus, nah, ini kita ke hasilnya. Nah, ini hasil dari soal nomor 3. Hasilnya seperti ini. Terus nomor 4, soalnya buat program untuk menentukan pilihan menu minuman yang dipilih dari sebuah restoran dengan keterangan sebagai berikut. Pilihan 1 jus, pilihan 2 kopi, pilihan 3 air mineral. Tampilkan pilihan tersebut ke layar. Contoh hasil eksekusi. Input pilihan menu 2, tampil pilihan Anda kopi. Nah, ini ke C++-nya nomor 4. Untuk soal nomor 4. Nah, ini sebelumnya sudah dijelaskan di soal yang sebelumnya. Pilihan pilihan sama dengan 2, langsung memilih kopi, terus menampilkan pilihan menu. Code juga sudah dijelaskan di soal sebelumnya. Selamat datang di restoran kami. Terus
NDL juga sudah dijelaskan di soal berikutnya. Terus pilihan minuman yang ingin Anda pesan, terus 1 jus, 2 kopi, 3 air mineral. Dan ke baris 26 menampilkan pilihan yang dipilih. Nah, ini baris 27 switch. Switch adalah sebuah pernyataan kontrol yang digunakan untuk memilih salah satu blok kode untuk dieksekusi berdasarkan nilai dari ekspresi yang diberikan. Terus, ini case setiap case mendefinisikan suatu nilai yang lain dibandingkan dengan nilai yang ada di dalam switch. Case 1 memberikan apakah nilai ekspresi switch adalah 1. Jika benar, maka program akan mengeksekusi kode yang ada di bawahnya, yaitu menampilkan pesan Anda Anda memilih jus. Nah, ini Anda memilih jus. Nah, ini eh, terus ini baris 30 break setelah eksekusi kode dalam case yang sesuai pernyataan break digunakan untuk keluar dari switch dan melanjutkan eksekusi program setelahnya. Nah, baris 331 case sama seperti baris 28 yang sebelumnya dijelaskan. eh, Case 2 memeriksa apakah nilai ekspresi switch adalah jika benar adalah 2. Jika benar nilai ekspresi adalah 2, maka program akan mengikuti kode yang di bawahnya, yaitu menampilkan pesanan Anda memilih kopi. Nah, terus ke, ke baris 33 break. Nah, break sama yang sebelumnya setelah eksekusi kode dalam case 2 yang sesuai pernyataan break digunakan untuk keluar dari switch dan melanjutkan eksekusi program setelahnya. Terus ke baris 34 sama seperti sebelumnya case. Terus Anda memilih air mineral. Terus baris 36 break sama seperti sebelumnya. Terus, nah, ini baris 37 default. Default adalah bagian dari switch yang akan dijalankan jika ada case yang cocok dengan nilai ekspresi dalam hal ini. Jika nilai ekspresi switch tidak sesuai dengan 1 atau 2 atau 3, maka default akan dieksekusi. Terus pesanan yang ditampilkan adalah pilihan tidak valid kalau tidak sesuai. Terus setelah mengeksekusi blok default, program akan keluar dari switch dengan pernyataan break. Terus, nah, ini contoh eksekusinya hasil soal nomor 3, nomor 4. Nah, seperti ini. Setelah itu nomor 5. Nomor 5, buat program untuk menampilkan angka bilangan kelipatan 4 dari 1 sampai 30 dengan memanfaatkan fungsi pengulangan hasil eksekusi bilangan kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Nah, kita ke C++-nya. C++.
Nah, ini untuk soal nomor 5. Hmm, Nah, bilangan kelipatan 4 dari 1 hingga 30. Nah, ini baris 21 for digunakan untuk melakukan perulangan dari 1 sama dengan 4 hingga I garis panas sama dengan 30. I Nah, ini I tambah tambah sama dengan 4, berarti I akan bertambah 4 setiap kali perulangan dilakukan. Dengan kata lain, perulangan ini akan menghasilkan angka yang merupakan kelipatan 4 mulai dari 4 hingga 30. Nilai nilai I pada perulangan ini akan menjadi 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28. Terus, nah, baris 23, if I tanda seru sama dengan 28, program memeriksa apakah nilai I bukan 28. Jika I bukan 28, maka I akan ditampilkan diikuti dengan koma dan spasi. Dan baris 25, L else jika nilai I adalah 28, maka hanya angka 1 yang ditampilkan tanpa koma setelahnya. Ini mencegah adanya koma setelah angka terus 28. Hmm, Terus kita akan mengeksekusinya dan ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Cukup sekian dari video saya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.